Hukum, kembali lagi bersama saya Nindi di podcast Hukum dan HAM, dan tentunya saya di sini nggak sendirian nih. Di sebelah saya sudah ditemani oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM, yaitu Fahmi Arif Zakaria. Salam kolaborasi. Halo sobat hukum. Kembali lagi. Sorry. Saya kok jadi pelipet nih ya. Harus nge-fake di depan kamera. Kolaborasi. Halo sobat hukum, kembali lagi bersama saya Nindi di podcast Hukum dan HAM. Dan tentunya pada kali ini saya nggak sendirian nih. Di sebelah saya sudah ada dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM, yaitu Bapak Fahmi Arif Zakaria, SHM HUM, yang tentunya expert di bidangnya. Dan sebelum masuk ke dalam topik pembahasan nih, kita sapa dulu yuk Pak Fahmi. Halo Pak, apa kabar? Baik. Okay. Senang sekali rasanya bisa hadir bersama narasumber, yaitu Bapak Fahmi yang expert di bidang hukum dan HAM. Nah teman-teman, langsung saja ya kita ke topik terkait hukum dan HAM. Menurut Bapak nih, bagaimana sih hukum dan HAM di masa sekarang ini Pak? Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus tentang pelanggaran hukum dan HAM itu sendiri. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Nindi gimana? Baik? Baik Pak. Oke. Kalau kita melihat hukum dan HAM sendiri ya, di Indonesia kan sangat fenomenal sekarang ya. Ada beberapa hal perkembangan memang yang secara positif sudah dilakukan oleh bangsa ini, yang salah satunya tertuang dalam Undang-Undang 39 ya kan, tentang hukum dan HAM. Juga banyak sekali di peraturan-peraturan yang sudah ada di pemerintahan itu juga tertuang mengenai hukum dan HAM. Lah ini menjadi nilai positif bagi negara kita untuk memperjuangkan HAM. Itu yang hadir hari ini seperti itu gitu. Tapi juga ada beberapa yang menjadi catatan kita di tahun-tahun akhir 2023 ini, bahwasanya dalam perkembangannya juga ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Selain kita juga tertuang dalam undang-undang, tapi kan penegakannya seperti apa? Kemudian partisipasi masyarakat seperti apa? Tanpa partisipasi masyarakat pun pemerintah juga tidak akan bisa menghadirkan hukum secara seimbang. Jadi seperti itu. Contoh saja kalau kita lihat dalam kasus-kasus yang terjadi hari ini, banyak juga yang sangat krusial itu mengenai yang terupdate, yaitu tentang banyak pengungsian dari Rohingya. Di satu sisi kita memang kalau kita melihat sisi kemanusiaan ya, otomatis kita harus menampung dan memperhatikan, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa semerta-merta langsung menampung atas nama kemanusiaan. Ini yang menjadi fenomenal dan perdebatan di kalangan hukum dan HAM. Tapi tetap karena bangsa Indonesia begitu sangat luar biasa ya terhadap kemanusiaan, saya rasa seperti yang terjadi pemberitaan akhir-akhir ini, ada beberapa 3 kali perahu yang hadir itu juga ditampung, tapi juga menjadi perdebatan juga di masyarakat. Lah ini yang menjadi kita harus balance antara pemerintah dan masyarakat serta penegakan undang-undangnya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik Pak, kalau berkaca pada kasus Rohingya tadi, sudah ada 3 perahu masuk, dan bagaimana masyarakat melihat orang asing masuk ke dalam wilayahnya itu tentunya sudah sangat mungkin sangat bertolak belakang sekali karena orang asing masuk ke daerah masyarakat tersebut. Dan berita-berita ini juga banyak sekali perdebatan antara aparat hukum dan masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Bapak, kasus-kasus seperti ini itu sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun atau masih baru-baru ini sih Pak, kasus-kasus seperti pelanggaran seperti itu? Oke. Sebenarnya dari tahun ke tahun sih banyak ya, karena kasus yang Rohingya hari ini yang kita lihat di seliweran di media sosial itu sebenarnya udah terjadi 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu. Ada beberapa hal menarik ya kita diskusikan pada saat itu sama teman-teman dosen di Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yaitu yang pertama mengenai bagaimana keamanan di Indonesia sendiri, kok bisa dengan mudahnya perahu-perahu itu bisa mengirim warga Rohingya ke Aceh. Kan itu yang menjadi pertanyaan dasar, karena kita negara maritim, otomatis kalau bisa memasukkan manusia cukup mudah, bagaimana dengan barang-barang yang lain, kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terjadi fenomena sekarang penolakan. Ini yang menariknya kita di sana. Di satu sisi mau nggak mau pemerintah sebenarnya harus cepat dan tanggap melihat situasi seperti ini. Jangan sampai mengatasnamakan kemanusiaan tapi kita sendiri belum siap. Bayangkan kalau mungkin 1 perahu, kalau kemudian berdatangan sampai 40 perahu, bayangkan kan
otomatis ini menjadi fenomena yang menarik yang kita harus riset. Ya, betul Pak. Nah, ini yang menjadi pertentangan juga di masyarakat akhir-akhir ini adalah tentang sosial yang terjadi di sana, di mana warga Rohingya juga banyak menuntut juga warga sekitar itu terjadi ketika dikasih konsumsi kalau nggak salah, karena mengeluh tidak sesuai porsinya dan sebagainya. Lah ini sangat menarik. Sehingga apa? Memang ada hal-hal yang tidak hanya kemanusiaan yang harus kita kejar, tapi ternyata ada mafianya. Nah, di hari ini dia yang bertanggung jawab menyelundupkan warga-warga yang ada di sana. Nah, ketika juga salah satu warga Rohingya ditanya oleh wartawan di Indonesia, ternyata sudah ada yang menawarkan untuk ke Indonesia. Nah, ini apa yang menarik yang kita harus kupas tuntas, yaitu mengenai hukum dan HAM. Iya, kita bisa menerima, tapi di satu sisi lain kita tidak bisa menerima dengan begitu saja, kan gitu. Ternyata banyak sekali permasalahan yang menimpa di daerah tersebut sehingga masyarakat menolak. Makanya dalam kajian-kajian tertentu, kalau kita melihat hukum dan HAM sendiri, memang ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Selain aspek pemerintah, masyarakat, dan undang-undangnya itu sendiri. Kalau satu aja tidak berjalan, maka akan menjadi ketimpangan sosial di masyarakat. Ini yang menjadi penting. Saya rasa begitu kalau untuk Rohingya gitu ya. Ya. Jadi perlu adanya partisipasi dari aparat, masyarakat, dan juga peraturan yang mengaturnya begitu ya? Iya, wajib banget. Itu 3 kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Iya, betul gitu. sekali Pak. Kalau terkait pelanggarannya Pak, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM itu sendiri apakah berbeda atau bagaimana Pak? Kita ada substansinya ya, bisa saja berbeda karena pelanggaran hukum dan HAM bisa menjadi pelanggaran umum juga bisa. Contohnya begini, kalau misalnya hukum dan HAM itu lebih spesifik, kalau subjeknya kita lihat lebih luas, ada sebuah negara yang melakukan genosida, ya kan, itu juga artinya berkelompok, organisasi atau sebuah negara. Tapi kalau pelanggaran umum biasa bisa personal, ya kan gitu. Ini yang menjadi hal menarik ketika kita bicarakan bahwasanya apa yang menjadi pembeda pelanggaran hukum dan HAM dan hukum umum biasa, kan gitu. Bisa kita tarik dalam situasi case tertentu itu menjadi hukum dan HAM, pelanggaran HAM sendiri itu sendiri. Karena masuk di dalam lingkup situ. Kita lihat case-nya dulu, kan gitu. Sama kayak Rohingya ini, kalau kita tarik semakin benang merahnya nanti akan menemukan sesuatu yang menarik juga gitu loh, ya kan, sejarahnya gimana, kemudian sampai seperti itu diusir gimana, kan gitu. Dan juga kalau kita ngomong hukum dan HAM, seluruh dunia sudah berbicara itu, memanusiakan manusia, tapi setiap negara juga ada perbedaan juga dalam memanusiakan manusia itu sendiri. Benar gitu. sekali Pak. Kalau saya boleh tarik benang merahnya atau tarik kesimpulannya Pak, jadi dalam kita berpartisipasi atau kita hidup di kehidupan masyarakat atau di lingkungan masyarakat begitu ya, kita juga perlu menunjukkan sikap atau perilaku kita yang mungkin kita sebagai manusia sudah memiliki atau hak dan kewajiban atau HAM itu sudah melekat pada diri tiap orang gitu ya Pak. Jadi kalau menurut Bapak sikap seperti apa sih yang harus dilakukan mungkin sebagai mahasiswa hukum sendiri atau sebagai masyarakat umum yang intinya memiliki kesadaran akan hukum itu Pak? Oke, kalau kita ngomong kesadaran hukum dan HAM sendiri, seperti hari ini kita sadari ya bahwasanya kalau kita diskusi tentang apa hukum dan HAM, kalau secara keilmuan memang kagak bosen ya. Makanya boleh saya ngopi dulu? Iya. Ya. Ini salah satu antara hak dan kewajiban. Iya, salah satu hak yang Bapak. Iya dong. Boleh saya izin ya? Iya, silakan Pak. Luar biasa. Jadi ini yang khas. Jadi kadang kita kalau lihat makna hukum dan HAM ada batasannya ya. Kadang menurut kita bebas, belum tentu menurut orang bisa menerima kebebasan sekali, itu sendiri. Dan itu juga terjadi ketika kita terjadi di Kota Malang sendiri akhir-akhir ini, kan ada fenomena juga mengenai Jackson, kan itu di satu sisi di kebudayaan tertentu, di komunitas tertentu itu memang menyenangkan, tapi ada warga juga yang menolak karena dengan kebisingan dan sebagainya. Makanya aturan hadir di antara orang-orang fenomena masyarakat sosial seperti itu. Tadi kalau misalnya itu tidak disadari antara hak dan kewajiban, bagaimana kita bisa memahami HAM itu sendiri? Karena kebebasan kita sebagai manusia tidak mendefinisikan sebebas-bebasnya juga, kan gitu. Harus ada standarisasi dan koridor kemanusiaan itu yang harus kita pegang penuh seperti itu.
Jadi bisa dikatakan bahwa dalam kita berperilaku di masyarakat itu kita juga memiliki kebatasan-kebatasan tertentu dalam kita menunjukkan hak asasi tiap orang, begitu ya Pak. Baik, begitulah teman-teman penjelasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Fahmi Arif Zakaria yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Dan tentunya saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat atau sebagai kita, sebagai mahasiswa hukum sendiri, untuk lebih menyadari akan pentingnya hak asasi manusia atau untuk lebih sadar atau melek hukum lah istilahnya kalau generasi muda sekarang ya. Dan terima kasih Bapak sudah menemani podcast di sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya ada gium nih Pak. Oke, ini yang seru dari mahasiswa, selain ada gium biasanya gini, equality before the law. Ini harus yang berbeda dong. Oh iya, tentunya berbeda ini Pak. Oke. Ada giumnya yaitu Dormin al quando leges non quam morientur, yaitu hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Dan see you di podcast selanjutnya ya Sobat Hukum. Salam